Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini Mega Teknik ingin membagikan tutorial cara penggantian suri kopel ya teman-teman. Suri kopel ini adalah punya PS 120 ya teman-teman. Yang lama sudah habis surinya dan ingin digantikan dengan suri yang baru. Sebenarnya bisa ini diperbaiki atau direparasi teman-teman ya. Tapi satu lebih lama, jadi belikan saja yang baru karena jualannya ada di sini banyak teman-teman ya. Untuk proses penggantiannya cukup dipotong dengan gerinda dengan potongan tipis ya teman-teman di bagian pipanya. Nanti setelah digerinda atau setelah dipotong ya teman-teman, ini bisa dipukul, bisa lepas sendiri teman-teman ya. Untuk penggerindaan tidak perlu dalam, hanya tipis saja sudah bisa lepas ya teman-teman. Sebenarnya suri ini bisa direparasi atau bisa kita bikin ya teman-teman, tapi lebih makan waktu yang lama, dan untuk tingkat kualitasannya walaupun sudah disepuh, lebih bagus kita belikan yang lebih bagus kualitasnya ya teman-teman ya. Jika tidak ada jualannya boleh direparasi, boleh, tapi karena jualannya banyak di toko-toko untuk onderdil mobil PS 120 sendiri, jadi lebih baiknya kita belikan dan kita ganti yang baru ya teman-teman ya. Inilah tutorial proses pembongkarannya ya teman-teman. Pembongkaran suri kopel yang lama yang akan digantikan dengan suri kopel yang baru. Ini adalah mobil PS 120 ya teman-teman. Untuk prosesnya, setelah pemotongan kita lakukan penyambungan, yaitu penyambungan di mesin bubut ya teman-teman, karena tujuannya agar senter dan tidak getar di saat dipakai nanti. Ya, setelah kita gerinda keliling ya teman-teman, antara ketebalan sekitar 3,5 cm ya atau mili, 3,5 mili, kita lakukan pemotongan. Jika sudah kita lakukan pemotongan, otomatis nanti akan terlepas sendiri ya teman-teman, karena pemasangan walaupun orinya, sistem pemasangan atau pergantiannya sama ya teman-teman, dimasukkan di dalam pipa kopel itu sendiri ya teman-teman. Ini adalah kopel gardan mobil PS ya teman-teman, atau mobil truk yang sudah habis surinya dan akan digantikan dengan suri yang baru teman-teman ya. Ya maaf masih berhenti videonya ya teman-teman, karena aktivitas di luar sana lumayan sibuk ya teman-teman, jadi agak lupa sedikit tertinggal HP-nya ya teman-teman. Jika sudah kita lakukan pemotongan ya teman-teman, sudah kita lakukan pembelahan ya, kita ukur terlebih dahulu. Jadi sebelum kita lepas, sebelum kita copot, untuk suri kopel yang lama kita ukur seberapa panjang dari ujung sampai pangkal ya teman-teman. Nanti kita tandain, kita tulis, jangan sampai lupa. Kali ini adalah 187 teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan yang baru nanti di mesin bubut nanti, ukurannya disamakan ya teman-teman ya. Ukurannya disamakan, panjangnya dengan suri kopel yang lama ya teman-teman. Ya, kita pukul-pukul seperti ini teman-teman ya, agar tidak merusak. Biasanya kan pemotongan dengan api, tapi kali ini jangan dengan api ya teman-teman, cukup dengan memakai gerinda potong atau gerinda tipis yang biasa sering kita pakai teman-teman ya. Karena kalau kita motong dengan api itu akan sulit nanti jika di waktu penyenterannya ya teman-teman ya. Ini orinya teman-teman ya, lumayan keras ya, lumayan susah keluarnya ya teman-teman. Karena penyenteran yang lebih utama agar putaran bisa lebih maksimal atau balance. Jika putaran tidak balance maka akan timbul getaran ya teman-teman, suara getar
atau suara gemuruh di dalam kopel itu sendiri ya teman-teman, karena putarannya tidak stabil. Maksud dengan putaran tidak stabil di waktu dipakai di jalan ya teman-teman, otomatis kita memakainya antara gas dan kopling juga gigi naik turun ya teman-teman. Jadi tidak stabil seperti putaran alat-alat benda otomatis yang lainnya. Ya sudah terlepas ya teman-teman, sudah terlepas dan bentuknya sama. Ini nanti tinggal next langsung dipasangkan. Tapi biasanya kalau baru itu lebih besar diameternya dibanding diameter pipa tersebut atau pipa kopel itu tersebut ya teman-teman ya. Jadi selain penggerendaan untuk proses masuknya nanti, selain penggerendaan kita perlu ke pembubutan ya teman. Jadi kita perlu ke pembubutan untuk suri kopel yang baru. Walaupun sudah kita lakukan penggerendaan di ujungnya saja, kita lakukan penggerendaan, jangan sampai masuk ke dalam karena nanti akan merusak ukuran ya teman-teman ya. Seandainya tidak bisa masuk, ya ini tidak bisa masuk teman-teman ya, tidak bisa masuk. Next kita bubut teman-teman ya, kita bubut saja agar ukurannya yang kita inginkan, yang kita sesuaikan dengan pipa kohel itu sendiri, yang ditentukan berapa nanti ukurannya gitu ya teman-teman ya, kita samakan dengan ukuran kohelnya. Next kita ke pembubutan ya teman-teman ya, kita bubut agar bisa masuk di dalam pipa kohel itu tersebut ya teman-teman. Ya kita bubut nanti seukuran dengan pipa kohel agar bisa masuk ya teman-teman. Oke, next teman-teman kita bubut saja. Biasanya kalau baru memang seperti ini. Jadi mungkin pabrik membuatnya tidak bisa, maksudnya tidak seukuran yang pasti seperti Honderdeal yang lainnya. Jadi ukurannya kita bubut. Seandainya langsung kita masukkan itu akan terasa keras ya teman-teman. Akan keras, terus takutnya nanti tidak bisa maksimal. Kalau kita paksa masuk, tidak melakukan pembubutan seperti ini, takutnya nanti pipanya dengan pukulan yang kencang atau keras bisa terjadi bengkok takutnya. Jadi lebih baik kita bubut sesuai dengan ukuran pipa kohel yang telah ditentukan ya teman-teman. Oke, next kita simak ya teman-teman untuk proses pembubutannya. Jadi kita kurangin kurang lebih ini tadi 1,5 mili ya teman-teman. Karena di setiap Honderdeal seperti ini beda biasanya. Ada yang pas, ada yang dilebihkan dari pabrik, tergantung dari merek-merek atau produksi yang dipasarkan ya teman-teman, seperti merek KTB ataupun merek-merek yang lainnya, KYB dan lain sebagainya. Biasanya sama benda tapi beda ukuran teman-teman ya. Ya setelah kita lakukan pembubutan, kita lakukan pemasangan ya teman-teman. Jika kopel ini normal atau tidak bengkok pipanya, biasanya lebih mudah untuk menyenternya teman-teman ya. Tujuan kita melakukan penyenteran dalam pembubutan di mesin bubut ini teman-teman ya, agar putarannya balance atau tidak gimbal. Karena kalau gimbal nanti bisa menimbulkan suara yang gemuruh di saat kita melakukan atau pemakaian di jalan nanti teman-teman ya. Next saja ya teman-teman.
langsung kita masukkan dengan press dengan ukuran yang kita tentukan tadi, yaitu 187 tadi itu ya. Ya 187 tadi waktu kita ukur. Jadi kita sebelum pengelasan kita lakukan pengukuran lagi tadi ya teman-teman ya. Ya sebelum pengelasan kita lakukan pengukuran. Yang tadi 187, yang ini harus juga disamakan ukuran yang tadi, yaitu 187 cm ya teman-teman. Ya karena posisinya bagus sudah center, kita next melakukan pengelasan teman-teman ya. Kita las. Nah, memang sengaja dilepas untuk kohel yang belakang ya teman-teman, atau kopel yang belakang agar bisa mudah untuk penyenterannya teman-teman ya. Oke, next kita lakukan pengelasan. Untuk pengelasan jangan langsung dilas penuh ya teman-teman, kita silang dulu. Jadi kita lakukan las atas, kita putar lagi, lakukan las yang bawah teman-teman ya, kita putar lagi minimal 4 kali titik ya, agar di waktu pengelasannya nanti tidak bengkok atau tidak memuai ataupun tidak molet ya teman-teman, biasanya teman-teman nyebutnya. Kita lakukan pengelasan yaitu dengan kawat LB52 teman-teman ya nantinya, agar hasilnya lebih bagus, lebih maksimal, lebih kuat ya teman-teman. Ya sudah kita kasih lasan ya, atau sudah kita tag 4 sisi plus ya gitu maksudnya, jadi atas bawah, samping kiri, samping kanan ya teman-teman. Kalau sudah kita las, sudah kita lakukan pengetekan terhadap kawat las, ini yang kita pakai ya teman-teman, yaitu kawat LB32 setelah RD26 tadi kita lakukan ya waktu pengetekan. Oke, next kita simak ya waktu pengelasannya ya teman-teman. Ini pengelasannya memang agak sulit teman-teman ya untuk pemakaian kawat LB52 ukuran 3,2 mm, agak sulit, tapi di bengkel kami sudah mempercayakan, ibaratnya sudah yakin untuk memakai kawat LB52 ukuran 3,2 mm ya teman-teman. Biasanya kita sering pakai ini karena kawat ini lumayan kuat, lumayan bagus. Welding elektroda ya teman-teman. Ya saat pengelasan kita harus melakukan atau pengontrolan kesenteran benda tersebut ya teman-teman, karena waktu pengelasan sangat panas karena elektroda kita ukuran 3,2. Jadi kalau kita tidak hati-hati untuk pengelasannya bisa memuai ya teman-teman. Untuk pengelasan LB52 ini ya teman-teman dengan ukuran 3,2 mm ini, kita berhati-hati tetap melakukan sistem atas bawah, samping kiri, samping kanan sambil memutar ya teman-teman, agar tidak memuai nantinya. Oke, next saja ya teman-teman. Untuk melakukan pengelasan kawat LB52 ini ya teman-teman yang ukuran 3,2 mm, kita harus waspada, kita harus hati-hati ya teman-teman, karena dengan menggunakan kawat ini gas dan uapnya sangat berbahaya bagi kesehatan ya teman-teman, dan dapat merusak paru-paru dan organ lainnya. Jadi gunakan fasilitas yang cukup seperti cahaya, ARK, dan percikan api dapat melukai mata dan membakar kulit ya teman-teman ya. Terus gunakan pelindung, sarung tangan, kacamata ya teman-teman ya, atau apron untuk pelindung badan, karena pengelasan ini jika kita berhati-hati
kita sendiri yang akan merugikan, maksudnya bisa merugikan kita sendiri jika kita tidak berhati-hati atau tidak menggunakan safety ya teman-teman ya. Karena kejutan dan sengatan listrik dapat menyebabkan juga cahaya ya, dapat menyebabkan kerusakan mata ya teman-teman. Jadi kita harus pakai safety dan jangan pernah meremehkan safety itu tersebut ya teman-teman ya. Oke, selesai sudah ya teman-teman pengelasan. Setelah pengelasan kita cek masih center atau enggaknya, kita cek ya teman-teman. Dan setelah melakukan pengelasan kita melakukan pembubutan lagi, kita bubut biar balance, karena waktu kita melakukan pengelasan biasanya tidak stabil ya teman-teman. Untuk rigi pengelasan kita gitu. Jadi kita bubut ulang kembali biar rata, biar balance waktu pemutaran nanti ya teman-teman ya. Ya, kita bubut seperti ini aja teman-teman ya. Kita ratakan permukaan, kita rapikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Ya, ini bertujuan untuk agar kopel bisa balance saat berputar nanti dan tidak menimbulkan suara gemuruh karena tidak balance ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, setelah kita melakukan pengelasan ya, kita tunggu dingin sejenak, lalu kita melakukan pengecatan ya teman-teman. Kita cat ya, biasa kita pakai warna hitam ya teman-teman. Kita cat, setelah kita cat nanti kita lakukan pengeringan ya teman-teman. Oke teman-teman, selesai sudah ya tutorial kita untuk pemasangan suri kohel itu sendiri ya teman-teman. Oke, next teman-teman, terima kasih ya. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.